terdakwa Wakil Wali Kota Bima berlangsung. Gelar patroli untuk pengamanan event World Superbike telah dimulai sejak awal event ITC. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Awali dari berita pertama, pemirsa, sidang vonis kasus pembangunan dermaga Jeti dengan terdakwa Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Kericuhan ini terjadi di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Bima, Nusa Tenggara Barat. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis atas terdakwa Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan dengan kurungan 1 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan subsidiar 3 bulan. Sontak keluarga serta simpatisan terdakwa mengamuk protes hingga menangis histeris, bahkan ada yang pingsan usai sidang berlangsung. Tak hanya itu, massa juga meringsek masuk ke kantor pengadilan negeri setempat mencari hakim serta jaksa penuntut umum karena dinilai tak adil dalam memberikan keputusan terhadap terdakwa. Beruntung sejumlah aparat kepolisian yang disiagakan di lokasi dapat menghalau dan mendorong massa keluar dari halaman kantor pengadilan. Tadi telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dago Bima, yaitu klien kami dianggap terbukti bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan. Pada prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun kami menilai putusan tersebut adalah putusan yang sangat keliru dan salah dan sangat menyesalkan secara hukum. Atas vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa akan menempuh upaya banding karena merasa keberatan atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gelar patroli untuk pengamanan event World Superbike telah dimulai sejak awal event IATC dan akan terus ditingkatkan hingga pelaksanaan event WSBK di sirkuit Mandalika, Lombok pada 9 hingga 21 November mendatang. Seperti inilah patroli oleh aparat gabungan di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan event World Superbike. Aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri dan pemerintah daerah dilibatkan dalam giat patroli. Patroli kita bentuk dalam 3 jenis, yaitu patroli gabungan untuk Kamsel Tipcak Lantas, yaitu berguna untuk mengurai kemacetan lalu lintas di lokasi menjelang menuju ke sirkuit, baik arus kedatangan maupun arus kepulangan. Kemudian kedua, patroli show force, yaitu patroli untuk respon cepat terhadap gangguan Kamtipmas. Seperti tadi kita lihat ada kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Dan ketiga adalah patroli prokes, yaitu menjamin pelaksanaan protokol kesehatan selama event ini. Sementara itu, dalam pelaksanaan giat patroli gabungan, petugas menemukan adanya berbagai gangguan Kamtipmas dan pelanggaran prokes COVID-19 yang dilakukan oleh sejumlah warga karena tak mengenakan masker saat bersuah foto di Bukit Menangis. Aparat gabungan pun langsung memberikan respon dan tindakan dengan membantu mendorong mobil yang macet dan membagikan masker secara gratis. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya menikmati kecantikan panorama sirkuit Mandalika, para pengunjung juga dapat membeli buah tangan khas Lombok yang dikenal, yakni kain tenun suku Sasak. Seperti apa keunikan buah tangan khas Lombok Tengah ini? Berikut liputannya. Welcome to Lombok. Gelaran World Superbike 2021 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah di depan mata. Sebanyak 24 pembalap dari berbagai negara datang meramaikan event balap internasional ini. Bagi Anda yang datang langsung menyaksikan pegelaran World Superbike 2021 dan ingin membawa buah tangan khas Nusa Tenggara Barat, tak perlu khawatir. Sejumlah cindera mata khas Lombok yang bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan untuk diberikan kepada keluarga di rumah. Salah satunya kain tenun khas suku Sasak di Desa Sade
Desa ini hanya berjarak 5 km dari Bandara Internasional Lombok. Suku Sasak, suku asli pulau ini sudah ratusan tahun menetap di Desa Sade secara turun-temurun. Kini tradisional Lombok sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni tenun songket dan tenun ikat. Kain tenun songket biasanya penuh warna dan dapat terbuat dari benang katun, perak, ataupun emas. Sedangkan tenun ikat lebih sederhana dan fungsional serta menjadi bagian penting dalam keseharian suku Sasak. Baru lihat ini tertarik. Apa yang membuat tertarik ini, Bu? Ya, tenunnya itu khas Lombok dan sekaligus warnanya kok biru. Kalau dari motifnya gimana itu, Bu? Motifnya cukup bagus juga ini. Kalau yang di sini memang motif yang kami punya berarti yang ditinggalkan sama leluhur di suku Sasak Sade ini ada 33 dan itu ada nama tersendiri yang 33. Apa saja namanya? Jadi yang kami bisa disebut yang sebagian. Yang pertama songket subah nale namanya. Jadi songket subah nale ini songket yang paling motif yang paling pertama dari 9 motif. Ya ada namanya motif wayang, terus songket ini keker, nama-nama motif tersebut. Kalau batik ada yang batik Mandalika, Putri Mandalika, ada batik Sasambu. Kalau Sasambu ini gabungan 3 suku di NTB, Mbak. Suku Sasak masuk 1 motif, suku Amawa 2 motif, suku Ambojo 1 motif. Hingga digabung menjadi batik Sasambu. Ada peningkatan nggak selama menjelang WSBK ini? Ada Mbak sekitar 40%. 40%. Ya sebelum PSBK. Hingga kini kain ikat tenun menjadi esensi utama yang dipergunakan dalam tiap upacara adat suku Sasak, seperti saat upacara puput pusar bayi, seserahan dari keluarga mempelai pria ke wanita dan juga hitanan. Dibanderol dengan harga kisaran Rp400.000 hingga Rp2 juta. Kain tenun dan kain songket Sasak tentu bisa menjadi cindera mata menarik jika Anda berkunjung ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, sekitar 170 orang baik kru ataupun pembalap kloter terakhir untuk gelaran WSBK kini tiba di Lombok. Pembalap yang tiba nantinya akan bertanding balapan di sirkuit Mandalika Lombok. Sejumlah kru dan pembalap yang akan bertanding pada gelaran balapan World Superbike 19 hingga 21 November mendatang kini tiba di Lombok sejak Senin lalu. Pembalap dan kru telah berdatangan di Bandara Internasional Lombok dari Jakarta menggunakan beberapa maskapai. Sampai dengan hari Rabu diperkirakan sebagai kloter terakhir berjumlah sekitar 170 orang menggunakan maskapai GA430 Soekarno-Hatta. Sedangkan menurut informasi jumlah kru atau pembalap yang ikut World Superbike berjumlah sekitar 600-an orang. Untuk kedatangan kru maupun tim balap dalam rangka ajang WSBK ini memang terlihat mulai dari Senin kemarin sudah ada beberapa kru maupun pembalap yang tiba di Bandar Lombok dengan menggunakan beberapa maskapai. Hari ini juga tadi ada beberapa juga yang datang, dijadwalkan kalau menurut informasi ada sekitar 170-an kru atau tim balap yang akan mendarat di Lombok pada hari ini. Itu hanya hari ini atau? Untuk hari ini sekitar 170. Kalau sama yang kemarin kita nggak tahu pastinya karena data spesifik terkait dengan tim balap maupun siapa aja itu maskapai apa aja itu ada di MGPA sebenarnya yang punya datanya. Para pembalap yang telah tiba kini tengah menyiapkan diri untuk bertanding dimulai Jumat ini di Pertamina Sirkuit Mandalika Internasional. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.